Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran fisika interaktif. Channel ini menyajikan pembelajaran fisika yang sangat interaktif, dikemas dengan animasi-animasi fisika sederhana yang langsung berhubungan dengan konsep-konsep fisika yang dibahas, sehingga memudahkan kita untuk mengerti konsep-konsep fisikanya. Dan juga untuk mengukur tingkat pemahaman dalam mempelajari video pembelajaran ini, maka pada setiap video channel ini menyediakan tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Silakan mencoba dan jangan lupa subscribe channel ini. Selamat menyaksikan. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang energi dan daya listrik. Kita bahas yang pertama tentang energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan dari aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian tertutup. Kita lihat gambar animasi sederhananya. Anak-anak sekalian, ini ada beda potensial atau yang kita lebih kenal dengan baterai. Baterai ini disebut dengan beda potensial atau beda ketinggian potensinya, sehingga dapat menggerakkan muatan listrik yang ada di konduktor atau di kabelnya. Ini ilustrasinya. Ini adalah muatan yang mengalir sehingga menghasilkan energi listrik. Kita lihat bahwa listrik ini, bohlam ini menyala, mengeluarkan energi cahaya. Itu menandakan adanya energi listrik yang berubah menjadi energi cahaya. Yang kita lihat, ini tegangan atau beda potensial listriknya, satuannya volt. Ini adalah muatan listrik yang mengalir, Q satuannya kolom, dan ini bola lampu yang menyala menandakan adanya energi listrik. Sehingga secara matematis energi listrik dituliskan bahwa W sama dengan V dikalikan dengan Q, beda potensial dikalikan dengan muatan. Kita lihat berikutnya. W sama dengan V dikalikan dengan Q. Kita tahu bahwa Q adalah I dikalikan dengan T, sehingga kalau Q-nya kita substitusi menjadi I dikalikan dengan T, maka W sama dengan VIT atau disingkat dengan Fit ya. W sama dengan Fit, energi listrik sama dengan beda potensial dikalikan kuat arus dikalikan dengan waktu. Nah, jika kita lihat hukum Ohmnya ya, bahwa hukum Ohm menyatakan bahwa V sama dengan I dikalikan dengan R ya. V sama dengan I dikalikan dengan R. Kalau V-nya kita substitusi menjadi I kali R, maka W-nya akan menjadi I rad atau I kuadrat RT. I kuadrat kali R kali T. Nah, jika ini yang kita substitusi, di mana I sama dengan V dibagi dengan R, maka W-nya, energi listriknya adalah V kuadrat dikalikan dengan T dibagi dengan R. Jadi ada 3 persamaan dari energi listrik jika kita mengubah-ubah V-nya menurut hukum Ohm. Yang pertama ada Fit, VI kali T. Yang kedua ada I kuadrat RT. Yang ketiga ada V kuadrat kali T dibagi dengan R ya. Semoga mudah diingat ini ya. Berikutnya kita lihat contohnya. Energi listrik yang diberikan pada elemen dengan hambatan 25 ohm, di sini R-nya 25 ohm, dalam waktu T-nya 1 menit atau 60 sekon.
sama besarnya dengan energi mekanik yang dilakukan gaya F sama dengan 500 Newton sejauh perpindahannya S-nya 10 meter. Yang ditanya adalah I-nya, kuat arusnya. Nah, anak kalian, konsep ini adalah mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Berarti di sini W listrik sama dengan W mekanik. Dimana W listriknya adalah I kuadrat RT kita pakai, karena ada R-nya, ada T-nya, ada yang dicari I. Sama dengan ini W usaha adalah F dikalikan dengan S perpindahan. Kita lihat I kuadrat, R-nya 25, T-nya 60, F-nya 500, S-nya 10. Ini dicoret. Jadi I kuadrat 25 kali 6 150 sama dengan 500. Ini dicoret. Maka I kuadratnya adalah 50 dibagi 15 sama dengan 3,3. Maka I-nya adalah akar 3,3 sama dengan 1,8 ampere. Berikutnya kita lihat daya listrik. Daya listrik adalah banyaknya energi listrik yang digunakan oleh suatu alat listrik setiap satuan waktu. Cara matematisnya, P power atau daya adalah W dibagi dengan T. Kita tahu bahwa W-nya itu adalah energi listrik Vt ya. Maka ini dicoret, akan menjadi P sama dengan V dikali dengan I. Maka dari itu terkadang power itu daya listrik disebut dengan volt ampere karena perkalian antara tegangan dengan kuat arus. Nah, jika kita turunkan lagi dengan persamaan hukum ohmnya, maka akan menjadi seperti ini. V-nya kalau kita ganti I kali R, maka kalau kita substitusi menjadi I kuadrat kali R. Sama seperti ini ya. Nah, ini disebut dengan daya disipasi, daya yang terbuang menjadi energi panas. Jadi daya-daya yang berubah menjadi energi panas disebut dengan daya disipasi. Maka setiap alat listrik selalu timbul efek panas, itulah daya disipasi, daya yang terbuang. Apa saja alat-alat listrik selalu menghasilkan efek panasnya, karena tidak semua energi listrik dipakai pada alat tersebut, tapi ada yang dibuang menjadi energi panas yang besarnya I kuadrat dikalikan dengan R. Nah, kalau V-nya yang kita ubah, I-nya yang kita ubah menjadi P adalah V kuadrat dibagi dengan R. Jadi ada 3 juga persamaan daya, ada V kali I, ada I kuadrat R, ada V kuadrat dibagi dengan R. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya kita menggunakan hukum Kirchhoff satu loop. Sebuah rangkaian tertutup terdiri dari 2 resistor dan 2 baterai yang disusun seperti pada gambar di atas. Bila R1 8 ohm, R2 10 ohm, ini 8 ohm, ini 10 ohm. Oke. E1 6 volt, ini 6 volt. Dan E2 12 volt. Oke. Maka besar daya listrik yang terdisipasi di dalam resistor R2 yang ditanya ini. Maka P-nya adalah I kuadrat dikali dengan R2 ya, karena yang ditanyakan pada R2-nya. Nah, sekarang kita tinggal cari dulu I-nya dengan menggunakan hukum Kirchhoff satu loop. Arah arusnya sudah ditentukan ke arah sini. Oke.
loopnya kita putar juga sesuai dengan arah arus supaya tidak ada yang negatif. I nya jadi positif. Oke, sekarang kita lihat sigma E nya. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Ini persamaan Kirchhoff. Berarti ini kena positifnya, terus ini kena positifnya. Jadi positif 6 ditambah positif 12. I nya positif karena searah loop, R nya tinggal dijumlah. Berarti 10 ditambah 8 karena tidak ada hambatan dalam, sama dengan 0. 18 sama dengan 18I sama dengan 0. Maka 18I sama dengan min 18. I sama dengan min 18 dibagi dengan 18 min 1 ampere. Min 1 ampere artinya arah arus bukan ke arah sini tapi ke arah sini. Kebalikan dari yang kita tentukan. Nilainya sama 1 ampere. Maka P disipasinya adalah 1 kuadrat dikalikan dengan R2 10. Jadi ada 10 watt. Jadi 10 watt di sini yang D. Nah, berikutnya anak sekalian, kita lihat data alat listrik. Ya. Nah, pada setiap alat listrik, baik lampu, kompor listrik, solder, apa saja, selalu akan tertulis yang namanya data elemen. Berarti lampu bolam ini data elemennya 220 volt, ya, 220 volt 60 watt. Kita lihat keterangan pertama, pada bohlam tertulis data 220 volt 60 watt. Ini artinya lampu akan menyala 60 watt jika tegangan listriknya 220 volt. Jika di bawah, misalkan tegangan listriknya turun menjadi 110 volt, maka daya lampu tidak 60 watt, menyala lebih redup. Di bawahnya bisa jadi 15 watt menyalahnya atau 25 watt dan sebagainya. Ini dia lebih redup. Ya. Tapi kalau justru tegangannya naik di atas 220, maka lampu akan putus. Ya, alat akan rusak. Begitu juga dengan solder. Kalau tegangannya di bawah 220, maka solder akan lambat memanasnya. Begitu juga kalau tegangan di atas 240, bisa jadi solder akan rusak, korset dan sebagainya. Nah, kita lihat penggunaan data elemen. Jika tegangan listriknya kita kasih simbol VL, tegangan listrik, tegangan alat maksudnya 220 volt, maka lampu menyala normal. PL, daya lampunya 60 watt. Jika tegangan listriknya turun menjadi 110 volt, maka lampu menyala redup di bawah 60 watt. Berapakah? Kita bisa cari pakai persamaan ini. Ya. Ini didapat bahwa R sama dengan V kuadrat dibagi dengan P. Nah, karena R-nya sama lampu itu juga, maka menjadi ini persamaannya. Ya. V2 VL kuadrat dibagi dengan PL, V2 dibagi dengan V. Atau yang lebih gampang seperti ini, VL per V kuadrat dengan PL per P. Ini PL ini VL ini adalah V lampu ya. Nah, ini yang digunakan, tegangan yang digunakan, ini daya yang menyala sekarang ya. Kita hitung sekarang, misalkan VL-nya 220 volt, maka PL otomatis 60 sesuai dengan data. Nah, sekarang kalau V-nya 110 volt, berapa P-nya? Lampu menyala. Kita pakai persamaan yang ini ya. Berarti VL-nya 220, V-nya 110 kuadrat. PL-nya 60, ini yang dicari. Nah, ini coret, dapat 2 per 1. Jadi 4 per 1 sama dengan 60 per P. Maka P adalah 60 dibagi 4, 15 watt. Jadi lampu akan menyala 15 watt kalau tegangannya turun 110 volt, redup sekali. Nah,
Tapi kalau tegangannya naik di atas 220, lampu akan putus. Nah, kita lihat di sini contoh berikutnya. Ya, sudah kita tahu caranya di sini, bahwa di sini contoh ini VL-nya adalah 500 watt, VL-nya adalah 220 volt. Kalau tegangannya turun menjadi 55 volt, maka berapa lampu menyala? Kita pakai persamaan tadi, VL per V 220 per 55 kuadrat sama dengan PL nya 500 watt per V yang ditanyakan. Ini bisa dicoret menjadi 4, ini 1, berarti 4 kuadrat 16, 1 kuadrat 1, 500 per P, maka P nya adalah 500 dibagi dengan 16, dapat sekitar 31,25 watt ya, 31,25 watt. Seperti itu anak sekalian untuk menjawab soal-soal yang berkenaan dengan data alat listrik. Berikutnya kita lihat pemanfaatan energi listrik. Yang sering kita jumpai, alat listrik ini, energi listrik ini digunakan untuk menghasilkan panas ya, ini yang sering kita jumpai. Ada setrika, ada solder, ada kompor listrik. Ini mengubah energi listrik menjadi energi panas ya. Kita lihat alat listrik di atas adalah alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi panas atau energi kalor ya. Jadi W energi listrik dengan Q energi kalor. Kita masih ingat ya, bahwa Q adalah MC delta T atau yang sering kita sebut macet. Q sama dengan macet, sehingga persamaannya menjadi W sama dengan Q akan menjadi V kali I kali T sama dengan MC delta T. Oke, nah W nya bisa 3 tadi, bisa V, bisa I kuadrat RT, bisa V kuadrat kali T dibagi dengan R, tergantung nanti kebutuhan soalnya. Nah, berikutnya kita lihat contohnya. Sebuah pemanas listrik yang hambatannya 5 ohm menggunakan sumber tegangan 50 volt. Berarti sini R-nya 5 ohm. Sumber tegangannya V-nya 50 volt. Pemanas digunakan untuk memanaskan 1 liter air. Volume 1 liter air itu sama dengan masanya 1 kg. Ya. 1 kg. Dari suhu 0 hingga 50, berarti delta T nya 50 dikurang 0 sama dengan 50 derajat Celcius. Kita tahu bahwa C air adalah sudah ketetapan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke. Jika 70% kalor yang dihasilkan pemanas diambil air, maka waktu yang diperlukan adalah yang ternyata T-nya. Tapi energi listrik yang diubah menjadi energi panas itu cuma 70%-nya saja. Di sini berarti 70% dikali dengan W sama dengan Q. Nah, oke, kita lihat 70 per 100 itu 7 per 10. W nya kita pakai karena tidak ada kuat arusnya, berarti V kuadrat kali T dibagi dengan R sama dengan M J delta T. Maka kita masukkan angkanya 7 per 10 kali V kuadrat berarti 50 kuadrat dikalikan T yang dicari, R nya adalah 5, M nya adalah masa airnya adalah 1, C nya 4200, delta T nya 50. Nah, angkanya kita kalikan semua saja, 7 kali 50
kali 50 kali T 10 kali 5 50 sama dengan 1 4200 kali 50. Ini bisa coret nih, coret, ini coret, maka T nya adalah 4200 dibagi dengan 7 dapat 600 sekon. Kalau jika menit dibagi 60 berarti 10 menit, isinya 10 menit. Oke. Nah, begitu teman-teman sekalian untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan energi kalor, energi listrik yang diubah menjadi energi kalor. Nah, kita lihat, mari berlatih soalnya. Silakan kalian kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Jangan lupa di pause dulu videonya. Ini soal nomor 3 dan nomor 4. Silakan dikerjakan lagi. Nah, demikian anakku sekalian pembahasan kita tentang energi dan daya listrik. Semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.